Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat, karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 km. Begitu banyak sumber sejarah yang menceritakan tentang asal-usul Kampung Naga, sehingga banyak juga versi yang ditemukan tentang pendapat mengenai arti dari nama Kampung Naga. Menurut penduduk setempat, Kampung Naga merupakan singkatan dari Kampung Nagawir, yang artinya sebuah perkampungan yang berada di Gawir. Gawir sendiri merupakan bahasa Sunda yang berarti di pinggir tebing. Menurut penduduk lainnya, Kampung Naga berarti sebuah perkampungan yang seperti naga, karena berada di tempat tersembunyi dan dikelilingi oleh alam seperti hutan dan sungai. Namun banyak orang juga mempercayai bahwa kampung tersebut diberi nama Kampung Naga berasal dari tragedi kebakaran yang pernah terjadi akibat ulah dari pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII pimpinan Kartosuwiryo. Api yang melahap perkampungan tersebut mengingatkan masyarakat terhadap naga, sehingga kampung tersebut akhirnya diberi nama Kampung Naga. Jika menilik dari filsafat Sunda dalam aksara Hana Caraka, kata naga memiliki dua suku kata, yakni na yang berarti sene atau api, dan ga yang berarti kawasa, kuasa atau kuat. Dari kedua suku kata tersebut, jika boleh diartikan secara bebas, bisa jadi naga memiliki arti sebuah energi yang sangat kuat dan besar. Dengan demikian, kata naga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki energi dan pengaruh yang sangat besar, yang bersumber dari alam semesta Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, masyarakat Kampung Naga memiliki prinsip yang sangat kuat dan yakin akan pendirian atas ajaran serta warisan kebaikan dari para leluhurnya. Kampung Naga menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang hingga saat ini masih lestari dan teguh dalam memegang adat tradisi para leluhurnya. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hidup mereka, apalagi sesuatu yang akan merusak kelestarian alam kampung tersebut. Namun asal mula kampung ini sendiri tidak memiliki titik terang. Tak ada kejelasan sejarah kapan dan siapa pendiri serta apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Warga Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah parem obor atau kehilangan jejak yang terang. Secara umum, masyarakat Kampung Naga tidak mengetahui asal-usul kampungnya secara detail dan valid. Hal tersebut disebabkan oleh terbakarnya semua arsip catatan mengenai sejarah para leluhur serta asal-usul kampung mereka yang dilakukan oleh pasukan organisasi DITII sekitar tahun 1956. Tragedi penyerangan yang berakhir pembakaran Kampung Naga oleh DITII dikarenakan para sesepuh dan masyarakat Kampung Naga pada saat itu kurang simpatik dengan gerakan DITII yang ingin mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam. Masyarakat Kampung Naga mayoritas setuju dan mendukung pemerintah pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sang proklamator. Terdapat versi lain mengenai asal-usul dari Kampung Naga yang juga beredar di berbagai sumber. Pada masa kewalian Sesarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, yang dimana beliau memegang tangguh kepemimpinan Islam di wilayah Barat Jawa.
Salah seorang dari muridnya yang bernama Raden Singaparana diberikan tugas untuk membantu menyebarkan ajaran Islam ke sebelah barat dari arah Cirebon. Kemudian sampailah ia ke Neglasari Salawu, Tasikmalaya. Di tempat tersebut lantas Singaparana diterima baik oleh masyarakat setempat dan diberi gelar dengan sebutan Sembah Dalem Singaparana. Pada suatu ketika Singaparana mendapatkan ilapat atau petunjuk batin yang mengharuskan dia untuk bersemedi dan mendiami suatu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Namun lagi-lagi cerita dari versi tersebut tidak bisa diyakini kebenarannya, bahkan oleh beberapa masyarakat Kampung Naga sendiri. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bukti otentik mengenai kisah tersebut, yang mana semua peninggalan para karuhun Kampung Naga telah musnah akibat tragedi pembakaran kampung oleh kelompok DITII. Makam Eyang Singaparana yang berada di sekitar wilayah Kampung Naga sampai sekarang masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Menjaga dan mengurus makam para karuhun menjadi salah satu bukti kepedulian dan bakti anak cucu kepada leluhurnya, untuk mengingatkan akan pentingnya tata krama yang sudah menjadi budaya baik masyarakat Nusantara. Perpaduan unik antara agama Islam dan Sunda Wiwitan menjadi salah satu hal yang menarik yang terdapat di Kampung Naga. Pasalnya masyarakat di Kampung Naga adalah mayoritas beragama Islam. Mungkin itu tadi yang menjadi landasan cerita Eyang Singaparana, murid dari Sunan Gunung Jati, yang diperintah untuk menyebarkan agama Islam di Kampung Naga. Ya, hingga saat ini agama Islam menjadi agama yang dipeluk oleh seluruh masyarakat Kampung Naga. Namun di sisi lain, meski masyarakat Kampung Naga beragama Islam, namun dalam kesehariannya mereka tetap mengamalkan ajaran Sunda Wiwitan sebagai ajaran luhur warisan dari nenek moyangnya. Sebagaimana ajaran Sunda Wiwitan atau ajaran Sunda, secara garis besar ajaran tersebut adalah menyelaraskan antara diri manusia secara individu, alam semesta, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, di Kampung Naga terdapat beberapa ritual dan juga pantangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, baik bagi masyarakat Kampung Naga sendiri maupun bagi para pengunjung yang hendak singgah di kampung tersebut. Terdapat satu tempat yang dilarang untuk didatangi oleh siapapun secara sembarangan. Tempat tersebut disebut hutan larangan. Bagi masyarakat Kampung Naga, hutan tersebut merupakan tempat yang sakral dan tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalamnya. Bagi siapa saja yang hendak masuk ke hutan tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari para sesepuh Kampung Naga. Kemudian hal lain yang sangat kental dengan ciri dari ajaran Sunda adalah adanya sesajen yang selalu dibuat oleh masyarakat ketika melakukan upacara adat. Menyajikan sesajen merupakan ajaran dari nenek moyang mereka yang masih mereka lakukan. Meskipun sebetulnya hal tersebut tidak dituliskan dalam ajaran agama Islam, namun walaupun begitu, mereka tetap memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam melakukan semua ritual dari ajaran Sunda Wiwitan. Karena pada dasarnya masyarakat Kampung Naga meyakini hal tersebut merupakan warisan budaya yang baik yang secara hakikat tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Keindahan alam khas pegunungan Jawa Barat yang asri ditambah dengan keramahan masyarakat yang begitu bersahaja membuat Kampung Naga begitu indah, tenang, dan damai bagi keberlangsungan sebuah peradaban warisan dari para leluhur bangsa Indonesia.